Pengertian. Integrasi memiliki makna bersatunya antar bagian menjadi satu atau menghilangkan hambatan atau juga disebut utuh. Menurut Amin Abdullah, integrasi dan interkoneksi seperti mata uang yang memiliki dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Konsep integrasi sendiri ada dua, yaitu histori dan sosiologi. Ilmu pengetahuan dan agama juga mengalami dikomisasi baik di kalangan ilmuwan barat maupun muslim. Menurut Kontowijoyo, Islam sebagai ilmu epistemologi, metodologi, dan etika ini merupakan suatu bentuk usaha untuk menyatukan aktivitas nalar dengan ruang lingkup yang memberi keleluasaan pada Tuhan dan wahyunya. Penerapan kurikulum integrasi pada lembaga pendidikan Islam adaptif, inklusif, dan ilmiah ini bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik dengan kehidupan yang selaras. Interkoneksi yaitu menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya, yaitu Islam, umum, dan filsafah. Integrasi dan interkoneksi sains dan agama memiliki 3 kata kunci menurut Ian G. Bourbour dan Holmes Polston, yaitu semi-permeable atau saling menembus, intersubjective testability, keterugian intersubjektif, creative imagination atau imajinasi kreatif. Integrasi dan interkoneksi sains dan agama menurut pemikiran Agus Purwanto yaitu ada 4 fenomena alam semesta, Al-Quran, penafsiran Al-Quran, dan kebahasaan, bahasa Arab. Pemikiran Agus Purwanto terhadap pendidikan agama Islam ini merupakan integrasi antara sains dan agama dalam konteks pendidikan agama Islam. Beliau menerapkan pentingnya keterkaitan antara ilmu seperti matematika, fisika, kimia, biologi, dan geografi dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus berkolaborasi aktif dengan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan potensi umat secara komprehensif. Beliau juga menegaskan pentingnya kesaling keterkaitan ilmu pengetahuan yang terhubung oleh wahyu Allah, yaitu Al-Quran, yang menjadi dasar epistemologi Islam. Aspek pendekatan integrasi dan interkoneksi. Yang pertama, epistemologis. Jawaban atau respon terhadap kesulitan-kesulitan yang diwariskan dan diteruskan dalam peradaban Islam tentang dikotomi pendidikan. Yang kedua, ontologis. Hubungan antara berbagai disiplin keislaman menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun masih adanya blok-blok dan batas-batas. Yang ketiga, aksiologis. Menawarkan pandangan dunia, worldview, manusia beragama dan ilmuwan yang baru dan lebih terbuka dan dapat membuka dialog. Implementasi konsep integrasi Islam dan sains UIN Sunan Kalijaga. Konsep integrasi keilmuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdampak pada pengembangan akademik dan kelembagaan. Sejak 2004, UIN menerapkan paradigma integrasi dan interkoneksi untuk mencapai visi sebagai World Class University dalam studi Islam pada 2024. Pendekatan ini menghubungkan ilmu Islam dan ilmu umum, menciptakan kesatuan yang saling mendukung. Semua mata kuliah dirancang untuk mencerminkan integrasi antara Hadrallah An-Nas, Hadrallah Al-Ilm, dan Hadrallah Al-Falsafah. Struktur keilmuan digambarkan sebagai jaring laba-laba dengan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber utama yang menginspirasi sebagai disiplin ilmu. Implementasi konsep integrasi keilmuan. Paradigma integrasi interkoneksi yang disusun oleh M. Amir Abdullah muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman modern, seperti kemajuan teknologi, migrasi, dan isu sosial. Untuk menghadapi globalisasi, diperlukan reorientasi pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem kelembagaan. Paradigma integrasi ini dapat diimplementasikan di perguruan tinggi pada berbagai level. Yang pertama, level filosofi.
Setiap mata kuliah harus menghubungkan disiplin ilmu lain dan nilai humanistik, seperti fikih yang terkait dengan filsafat dan sosiologi. Yang kedua, level materi. Terdapat 3 model implementasi. Yang pertama, integrasi dalam pengajaran mata kuliah. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara ilmu umum dan keislaman. Yang ketiga, mengintegrasikan teori ilmu umum dalam mata kuliah keislaman dan sebaliknya. Yang ketiga, level metodologi. Pendekatan dan metode yang digunakan harus menghormati nilai Islam, seperti pendekatan fenomenologis dibanding psikoanalisis. Yang keempat, level strategi. Kualitas pengajaran dosen dan sumber daya yang memadai sangat penting, dengan model pembelajaran aktif dan pelatihan dosen dalam penerapan kurikulum integratif.